Kapan waktu khitan yang terbaik? Baik, coba kita kasih rincian tentang waktu khitan. Ada satu riwayat Bukhari mengenai khitannya Nabi Ibrahim. Usia berapa Nabi Ibrahim di khitan? Nabi SAW mengatakan, "Ikhtatana Ibrahimu wa huwa ibnu thamanin." Ibrahim di khitan di usia 80 tahun. Wa kana yakhtatinu bil qaddum. Beliau khitan dengan menggunakan qaddum, kapak. Jadi bukan pisau, Pak. Kapak. Bapak tahu tatal? Tata. Ya. Bukan tatal ya, kalau tatal kan serpihannya. Tata itulah qaddum. Tata ada yang pegangan samping, ada yang pegangan atas. Beliau khitan dengan menggunakan qaddum, menggunakan tata. Enggak usah dibayangkan ya. Di usia 80 tahun. Dan ada sebagian versi menyebutkan Ibrahim khitan di usia 120 tahun. Intinya beliau khitan setelah beliau jauh sudah sepuh, baru beliau khitan. Umur Ibrahim berapa, Pak? Wallahu a'lam. Namun yang jelas di usia 80 tahun dalam riwayat Bukhari, beliau baru khitan. Lalu berkaitan dengan khitan bagi umat Muhammad SAW. Tentu saja kan tidak harus nunggu 80 tahun ya. Waktu khitan yang tepat kapan? Ada waktu wajib dan ada waktu mustahab. Waktu mustahab untuk khitan adalah khitan sebelum balik, agar nanti ketika dia balik, sholatnya dalam keadaan sudah terkhitan. Karena batas dia wajib sholat adalah ketika balik. Sementara khitannya disiapkan sebelum balik. Yang kedua waktu wajib. Waktu wajib adalah segera setelah balik. Sehingga misalnya kalau malamnya anak itu balik, di usia 15 tahun dia mimpi basah di malam hari, lalu lapor ke ibunya, padahal belum sunat, maka bisa langsung libur sekolah dulu untuk sunat, karena dia sudah balik. Taib. Dan bahkan ada keterangan yang disampaikan oleh An-Nawawi rahimahullah bahwa apabila di usia masih terlalu muda, itu akan berbahaya bagi dirinya. Ketika dikhitan, maka khitannya boleh ditunda. Selanjutnya, bagaimana hukum sholat orang yang belum dikhitan? Sholatnya orang yang belum dikhitan yang benar sah. Walaupun ada sebagian ulama salaf yang cukup keras dalam masalah ini, seperti riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, la salata wala hajja li ghairil makhtun. Tidak ada salat dan tidak ada haji untuk lelaki yang belum dikhitan, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Namun ini pendapat beliau, akan tapi pendapat yang dipilih oleh jumhur, wallahu alam, salatnya orang yang belum dikhitan statusnya sah. Termasuk juga ketika dia jadi imam. Misalnya anak di usia 10 tahun, di usia 11-12 tahun, sudah bisa sholat? Bisa. Dia sudah tamyiz, tapi belum balik dan belum dikhitan. Boleh enggak jadi imam? Jawabannya boleh. Dan sebagian ulama Syafi'iyah menilai makruh. Dalam fatwanya Al-Qadhi Muhammad Ismail Imrani, beliau menyebutkan bahwa, dan beliau ulama Syafi'iyah belakangan, Al-Qadhi Al-Imrani menyebutkan bahwa orang yang belum dikhitan kemudian jadi imam, salatnya sah, imamnya sah, tapi makruh. Nah, salah satu di antara pertimbangannya adalah bahwa kulfah yang menutupi kemaluan itu terkadang menyimpan najis. Tapi ini kan statusnya di dalam, dan itu yang menjadi titik khilaf. Apakah ini bisa membatalkan salat ataukah salatnya tetap sah? Sementara disentuh oleh anak yang belum khitan. Apa hukum disentuh anak yang belum khitan? Misalnya kita sedang sholat, disentuh anak yang belum khitan. Enggak usah jauh-jauh. Apa hukum disentuh istri yang haid? Apa hukumnya disentuh istri yang haid? Ya, suami bersentuhan dengan istri yang haid, najis atau tidak? Najis? Tidak. Padahal najisnya haid jelas. Najisnya yang belum dikhitan masih muhtamal. Betul enggak tersimpan najis di situ atau tidak tersimpan najis? Sehingga kalau disentuh wanita haid saja tidak menyebabkan orang itu jadi najis. Ibu-ibu misalnya salaman dengan temannya yang sekarang ikut kajian dan dia haid, salaman, cuci tangan. Kenapa? Kamu haid. Jasadnya wanita haid najis atau tidak? Menurut Yahudi najis. Ya, dan kita bukan Yahudi, sehingga kita memahami jasadnya wanita haid tidak najis. Termasuk juga bayi yang pakai diapers, yang sudah pipis, ada kantong diapersnya di situ dan kita lihat dia sudah terisi. Bapak atau ibu sedang sholat, bayinya ngelendot-ngelendot, bahkan kadang nyentuh-nyentuh orang yang sedang sholat.
Batal atau tidak? Tidak batal. Bedakan antara gendong dengan disentuh. Kalau gendong bayi yang bawa diapers yang ada isinya kotoran, ada isinya air kencing, ini sama dengan bawa najis. Sama seperti misalnya Anda bawa sebotol isinya najis, dikantongi, dipakai sholat, maka sholatnya bisa batal. Tapi kalau disentuh bayi tanpa menggendong bayi itu, disentuh bayi yang bawa najis, kita jadi najis atau tidak? Tidak. Sama sebagaimana ketika kita disentuh oleh istri yang sedang haid, maka kita sebagai suami tidak jadi najis. Wallahu a'lam.